Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Albab selaku dosen pengampu mata kuliah Ma'anil Quran, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai kaidah al-fasl wal wasl. Di sini saya Ayu Az-Zahra NIM 19301100014 dan teman saya Mbak Nilma Syarifah dengan NIM 19301100028. Di sini kami akan menyampaikan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kaidah fasl wal wasl dalam ilmu ma'anil Quran, dan yang kedua yaitu bagaimana penerapan kaidah al-fasl wal wasl dalam Al-Quran. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu kaidah al-fasl wal wasl dalam ma'anil Quran. Secara bahasa, fasl berarti memisahkan, memotong, memutuskan, dan menghilangkan kesempatan dalam kalam. Secara istilah, fasl adalah menggabungkan dua buah kalimat dengan tidak menggunakan huruf athof. Sedangkan wasl adalah secara bahasa yaitu menghimpun. Wasl adalah mengatofkan sebagian kalimat kepada kalimat yang lain. Di dalam kitab Jauharul Maknun karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, wasl adalah mengatofkan jumlah pada jumlah yang lain, sedangkan fasl adalah tidak mengatofkan jumlah pada jumlah yang lain. Untuk selanjutnya yaitu tempat-tempat yang dapat difasl maupun diwasl. Yang pertama, tempat-tempat yang dapat difasl. 1. Apabila di antara dua jumlah ada sisi persamaan yang sempurna, artinya jumlah kedua menjadi bedal dari jumlah yang pertama, atau jumlah kedua menjadi bayan atau penjelas pada jumlah yang pertama. Yang kedua yaitu jika di antara dua jumlah terdapat perbedaan yang sempurna dalam makna, artinya berbeda dalam hal berupa kalam khobar maupun kalam insya, atau di antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian dalam makna. Yang ketiga yaitu jika di antara jumlah kedua menjadi sebuah jawaban yang timbul dari jumlah yang pertama. Yang keempat yaitu jika ada jumlah yang didahului dua jumlah yang sah untuk diatofkan pada salah satu dari dua jumlah itu karena adanya kecocokan dan tidak sah diatofkan pada jumlah yang satunya. Selanjutnya yaitu jika tidak ada tujuan menyamakan dua jumlah dalam satu hukum karena adanya faktor pencegah. Selanjutnya yaitu tempat-tempat yang diwasl. Yang pertama, apabila ada dua jumlah yang sama dalam hal jumlah khobar atau jumlah insya, dan di antara keduanya ada sisi persamaan yang berkumpul, artinya kesesuaian yang sempurna dan tidak ada perkara yang mencegah dari athof. Yang kedua yaitu jika meninggalkan athof, maka akan menimbulkan persepsi salah yang bertentangan dengan tujuannya. Mengenai contoh dan penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa membuka makalah yang telah kami kirimkan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan kaidah fasl wal wasl di dalam Al-Quran akan disampaikan oleh Mbak Nilma Syarifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ayu. Penerapan wasl wal fasl dalam Al-Quran.
Kaidah yang pertama yaitu kaidah fasal. Dalam Al-Quran ada beberapa, yaitu yang pertama untuk menyamakan dua kalimat dalam segi i'rabnya. Contoh ayatnya, wal takum minkum, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surah Ali Imran ayat 106. Dalam ayat tersebut ada 3 kalimat yang disambungkan dengan wawu. Mereka yang menyeru kepada kebaikan dan yang menyeru kepada yang ma'ruf serta yang mencegah kemungkaran, karena kedudukan i'rabnya sama, yaitu sebagai sifat dari kata umat. Yang kedua yaitu dapat kesamaan bentuk jumlah khabar atau insya dan ada kesesuaian makna. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, falyadhaku qalilan waliyabku katsiran jazaa'an bima kanu ya'malun yaksibun. Quran surah At-Taubah ayat 82. Dalam ayat itu terdapat 2 kalimat, yaitu falyadhaku qalilan dan kalimat kedua waliyadhaku katsiran. Yang keduanya berbentuk kalimat insya, yakni amar. Oleh karena itu kedua kalimat dihubungkan dengan wawu ataf. Kaidah yang kedua yaitu fasl. Ada beberapa bagian pertama yaitu kamalul ittisal. Antara kalimat yang pertama dan kedua terdapat hubungan yang sempurna. Ada 3 pembagian di sini. Yang pertama badal. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, yufasilul ayat yudabirul amr. Quran surah Ar-Ra'd ayat 2. Kalimat yufasilul ayat merupakan badal dari yudabirul amr. Yang kedua yaitu taukid. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, famahilul kafirina amhilhum ruwaida. Quran surah Al-Tur yang ayat 17. Dua kalimat yakni amhilhum ruwaida yang merupakan taukid bagi kalimat famahilul kafirin. Yang ketiga yaitu bayan. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Quran surah Toha ayat 120. Ayat hal adulluka ala syajaratil khuld merupakan bayan tentang bagaimana syaitan menggoda Adam, sebagaimana yang dapat kita fahami dari penggalan ayat fawaswasa ilaihi syaitanu. Pembagian kedua dari kaidah fasl yaitu kalimatul i'tidal. Perbedaannya 2 jumlah atau kalimat dengan perbedaan yang sempurna. Ada beberapa dalam Al-Quran yaitu ayat pertama kalimat yang kedua tidak ada kaitan langsung dengan kalimat pertama. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat yang pertama. Contoh ayat yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 15. Maka jumlah Allah yastahzi'u bihim tidak boleh diatofkan pada inna ma'akum karena menunjukkan bahwa jumlah itu adalah kata-kata mereka, dan tidak juga pada jumlah qalu karena akan menimbulkan pemahaman bahwa Allah mengolok-olok mereka yang terikat syarat ketika keadaan mereka berpaling pada syaitan mereka. Yang kedua dari kalimatul i'tidal yaitu kalimat kedua merupakan jawaban dari kalimat pertama atau syibhul kamalil ittisal. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'il illa ma rahima. Yang bagian kedua yaitu kalimat kedua merupakan jawaban dari kalimat pertama. Contoh ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'il illa ma rahima inna rabbi ghafurur rahim. Quran surah Yusuf ayat 53. Ungkapan inna salam ma'rudun bisu seolah jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yakni dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Antara ungkapan pertama dan ungkapan kedua tidak dipisah oleh wawu ardhaf. Sekian dari kelompok kami. Apabila kami ada banyak kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak, dosen dan mahasiswa sekalian.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.